guys, kembali lagi bersama aku Soliwa Rahmi. Dan kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani dengan teman yang Masya Allah luar biasa, yaitu Halo guys, gua Idoy di Ngebom Ngobrol bareng Himakom. Oke guys, tema kita pada hari ini sangat menarik nih teman-teman, dimana mengenai menumbuhkan jiwa muda yang kritis dan inovatif. Untuk teman-teman yang nggak tahu kritis dan inovatif, jadi kritis itu mencari, menyelesaikan atau menyelidiki, menganalisis suatu apapun itu. Dan inovatif adalah hal-hal atau ide-ide baru untuk mencapai suatu perubahan. Nah, dengan itu kita akan membahas seputar tema kita pada hari ini dengan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Siapa sih yang gak kenal dengan beliau ini? Siapa tuh? Jadi beliau ini sekarang duduk semester 5 dan menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi atau biasa kita sebut dengan Himakom periode 2023 dan 2024. Baik, kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Yudis Tri Prasetya. Wih. Halo Kak Yudis. Halo. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Untuk hari ini, Baik. untuk hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian sendiri? Baik, Kak. Kak, Alhamdulillah, Kak. sehat. Cuman Alhamdulillah. dompet yang tidak sehat. Pasti itu. Nah Kak, sebelum masuk pembahasan tema, kita penasaran nih Kak sama Kakak, apalagi Kakak sekarang menjabat ketua himpunan mahasiswa pada saat ini. Kalau Ya. seperti itu pengen dong Kak ceritain dulu awal mula Kakak masuk Himakom. himpunan mahasiswa ilmu komunikasi sampai menjadi ketua pada saat ini. Kalau mau diceritain semua mungkin Panjang, nggak sampai panjang waktu, Kak. sampai maghrib ini bisa. Jadi Ya, aku dikit-dikit. sedikit singkat ya. Nah jadi waktu itu sedikit cerita nih kan. Ya. Jadi waktu itu saya waktu saya masuk di semester 1 itu saya belum kenal yang namanya itu organisasi Himakom, yang dimana Himakom ini itu terdiri dari anak-anak mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi yang bukan anak ilmu komunikasi yang nggak bisa masuk himpunan ini. Ya. Jadi di sini saya waktu itu saya semester 1 itu melihat banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Aktif, Kak, ya? Aktif. Jadi keinginan saya, pengetahuan saya, penasaran saya terhadap hal seperti ini memang sangat besar. Jadi saya pengen tahu, saya pengen belajar dan saya mulai mendekat itu pada pembukaan open recruitment Himakom. saya Himakom saya waktu di semester 2 kalau nggak salah. Jadi di situ saya mencoba untuk mengikuti prosedur yang ada kan dari mulai LKD, terus Makrab. makrab sampai ke wawancara, dan itu juga semua saya ikutin sehingga saya bisa menjadi anggota aktif. Waktu itu menjadi anggota aktif Himakom ini nggak juga gampang, nggak juga sulit ya, setengah. Jadi di sini kalau kita ingin belajar sesuatu itu insya Allah apapun yang kita dapat, kebaikan dan keburukan kedepannya akan menjadikan hal positif. Jadi sehingga menjadikan sesuatu hal yang sudah menjadi pengalaman ataupun masa lalu kita itu kan menjadikan pengalaman kita. Makanya saya mengikuti organisasi ini, saya pengen mencoba hal-hal baru di sini. Jadi saya pengen di luar saya tidak bisa mendapatkan hal seperti ini. Saya tidak tahu yang namanya apa itu komunikasi, apa itu belajar komunikasi, apa itu pelajaran tentang editor, sinematik, podcaster dan lain-lain sebagainya. Saya nggak kenal pada di luar. Belum ngerti. Ya belum ngerti. Nah begitu saya sudah memasuki Himakom ini, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah tahu dan mungkin pengalaman. ya sudah banyak pengalaman di Himakom, sudah banyak mengikuti hal-hal yang harus dipelajari sehingga saya sampai sekarang alhamdulillah detik ini saya sudah dipercaya sebagai ketua umum Himakom periode 2023-2024. Keren Kak Yudis. Nah, dengar-dengar kakak juga nih kalau di luar tuh, luar kampus enggak ya? Ada juga ikut organisasi Singamania, itu organisasi apa itu, Kak? Kalau Singamania itu terdirinya dari suatu anak-anak bola, Bola. yang dimana kami ini menggemari hobi. Jadi kalau mau
memperbedakan antara organisasi Himakom dan organisasi untuk di luar ini beda. Karena kalau untuk Himakom ini kan internal, dia di dalam kampus, sedangkan kalau Singamania itu eksternal, jadi di luar kampus, dan siapapun itu yang ingin ikut itu boleh. Kalau misalkan di Himakom kan beda, dia harus melalui anak ilmu komunikasi komunikasi dulu, dia harus masuk Unbara dulu seperti itu. Jadi saya mengikuti organisasi di luar itu Singamania itu terdiri dari anak yang pecinta bola, hobi bola, dan di situ kami menjadikan hobi kami, makanya kami bisa ketemu di situ. Singamania itu menjadikan tempat kami menampung hobi kami yang tidak bisa kami lakukan secara langsung, tetapi melalui Singamania ini kami bisa mewujudkan suatu impian yang kami inginkan, seperti kami ingin ketemu idola kami, pemain bola kami seperti itu. Jadi di Singamania itu adalah supporter Sriwijaya FC. Sriwijaya FC tahu kan, klub kebanggaan Sumatera Selatan. Jadi saya mengikuti organisasi itu karena saya di sana karena mengembarkan hobi bola. Jadi saya mengikuti organisasi itu. Dan juga untuk sekarang saya di Singamania itu menjabat sebagai wakil ketua. Wakil ketua kak. Keren kakak nih. Himakom ketua, di Singamania wakil ketua. Keren kak. Nah kak balik ke Himakom lagi kak. Ada enggak kak tantangan terbesar kakak selama menjabat ketua nih? Kalau tantangan itu pasti ada, sebab suatu hal yang menjadikan pembelajaran ataupun hal yang ingin kita lakukan pasti ada suatu tantangan. Dan di tantangan di Himakom ini cukup banyak lah ya kan, tentang yang dimana kita harus menjalani yang namanya perkuliahan, kita juga harus memikirkan organisasi. Jadi dengan gerak buruk baiknya dan ada teman-teman Himakom yang ngebantu untuk menjalani organisasi ini, insya Allah dengan semua tantangan yang apapun saya lalui, insya Allah saya bisa melewati itu semua. Baik. Ngomong-ngomong tentang jiwa muda kritis dan inovatif nih kak, bagaimana sih kak contoh dari pemikiran dan inovatif itu sendiri menurut kakak nih? Kalau pemikiran kritis dan inovatif itu kalau kritis itu kita memikirkan suatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalkan saya sebagai ketua, mungkin teman-teman anggota Himakom tidak menginginkan sesuai dengan peraturan yang ada ataupun yang saya lakukan ini melenceng lah dari beda berpendapat, dan hal-hal ini bisa menjadikan tumbuhnya jiwa-jiwa teman-teman anggota Himakom yang mempunyai hal-hal seperti itu. Jadi kritis itu kita itu seperti menilai pendapat, menilai apa yang melakukan sikap ataupun menilai suatu kepemimpinan ataupun hal-hal yang lain. Kalau inovatif itu kita memiliki rasa ingin pengetahuan dulu. Yang pasti kita tuh penasaran, ingin tahu apa sih ini seperti itu. Jadi kalau kita ingin belajar, kita masuk di organisasi ini, kita ingin melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kita ingin mencoba, kita terapkan, kita coba, dan itu akan menumbuhkan inovatif itu tadi, menimbulkan ide-ide baru, menciptakan suasana-suasana yang baru. Itu yang dinamakan inovatif. Jadi kita di dalam sini misalkan podcast penerapannya gini-gini aja. Waktu kita masuk, aku pengen berubah, ini bisa nggak kita diluasin lagi atau kita lebih bagusin lagi podcast. Dapat pembelajaran yang baru. Jadi inovatif itu bisa dipergunakan dan kritis itu bisa dipergunakan untuk kita menilai seseorang ataupun menyanggah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Benar kak. Kita harus berpendapat lah kalau berpendapat beda aja kan. Karena kalau kritis kita harus siap. Seperti saya saya sebelum menjadi ketua umum itu saya sudah siap menerima suatu kritik ataupun saran pendapat dari anggota itu sendiri ataupun dari orang lain. Karena menurut saya kalau kita mendapatkan suatu kritis itu insya Allah akan menjadikan ilmu baru, tambahan baru, menjadi suatu motivasi buat kita supaya hal ini jangan terulang lagi. Bagaimana caranya saya harus menjalankan sesuatu di dalam sini yang harus lebih baik lagi.
Jadi penting kak kritis tuh kak? Penting, sangat Penting penting. kan di Kalau kehidupan kritis itu sehari-hari ya itu ya, Kak? penting. Nah, Ba- ngomong-ngomong kalau penting di kehidupan sehari-hari, kenapa sih Kak kita harus memiliki pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari? Kita kalau ingin mendapatkan pemikiran kritis di kehidupan sehari-hari, itu kritis itu kita itu mau apa namanya, mau jauh lebih baik, seperti itu. Kalau kritis itu mau jauh lebih baik, bukan mau lebih buruk. Karena suatu kritis itu hal-hal positif yang tidak dilakukan ataupun tidak diterapkan oleh sesuatu hal yang menurut kita tidak sesuai. Maka kata saya tadi, misalkan di kehidupan sehari nih, contoh misalkan motor Idoy nggak sesuai nih, Ya. misalkan motor Idoy nggak punya rem. Nah Ya. itu kan kalau nggak punya rem itu kan bahaya kan. Bahaya. Nah jadi pemikiran kritis Idoy ini keluar, oh gimana caranya saya ini harus punya nih rem, gimana caranya ini untuk keselamatan saya sendiri, karena pada hari ini motor Idoy itu nggak ada rem, seperti Ya, itu. Jadi gimana caranya Idoy mulai bergerak mencari ide bagaimana caranya supaya Idoy punya rem gitu. Nah, benar. Sama juga kayak di organisasi, misalkan hal-hal baik ataupun hal buruk itu menjadi suatu tidak pantas ataupun tidak sesuai keinginan, itu bisa menjadi penilaian-penilaian yang berbeda-beda dari orang lain. Makanya itu tumbuh pemikiran-pemikiran yang kritis. Nah kalau boleh gak kasih kak atau ada gak teknik cara untuk merubah pikiran kita dari negatif ke positif, ada gak kak? Yang pasti sering-sering sholat lah ya. Sholat kak Ya Itu sering-sering sholat. wajib itu kak? Ya wajib. Nah, Wajib. karena pikiran positif dan negatif itu, yang namanya juga pikiran negatif itu kan kalau di agama kita ya, agama Islam ya kan, Ya. itu pikiran-pikiran yang membuat kita menjadikan kita mendapatkan dosa. Hal negatif itu bisa juga buruk, bisa juga baik, tapi dalam hal segi baik itu banyak, tetapi alangkah baiknya kalau misalkan kalau kita selalu berpikir positif. Kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah aura yang keluar di dalam diri kita ini Jadi menjadi hal positif, Ya. seperti itu. Jadi Elok orang ya. jadi kalau misalkan kita selalu mengeluarkan aura-aura yang negatif, orang bakalan merasa tidak nyaman Ya. berada di sekitar kita, seperti itu. Nah, jadi kalau ingin kita merubah ataupun kita ingin merubah pemikiran negatif menjadi positif, ya itulah tadi, jangan sering-sering menilai seseorang itu dari covernya saja. Tetapi kita juga bisa menganalisis dari sikap, dari dia melakukan cara dia melakukan orang lain dengan orang lain yang bersikap kepada dia sendiri, seperti itu. Jadi pemikiran negatif itu kalau bisa jangan sering-sering dipakai lah. Ya. Pakai aja hal positif, Positif, lah. Iya, Kak. pemikiran-pemikiran positif. Iyalah. Nah, bagaimana sih Kak cara kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan merangsang pola pikir kritis dan inovatif nih Kak di Kemana sekitar itu kita? kak? Iya. Cara mendukung ya pola kritis itu, kita harus tahu di dalam lingkungan ini bahwasanya ada nggak yang harus sesama peduli dengan hal yang ada di lingkungan ini. Ya. Jika kalau misalkan kita sendiri yang merasa bahwa kita di lingkungan ini hanya saya sendiri di sini, nah, karena kalau misalkan orang lain tidak merasakan kepedulian di sini, hal itu sama saja seperti Anda bergerak, tetapi yang mendukung Anda itu tidak ada. Sama saja kamu duduk sendiri, kamu berpikir sendiri dan kamu bergerak sendiri dan orang nggak peduli. Bagaimana caranya supaya orang itu bisa ngikutin apa yang ada, yang kita ikutin pemikiran kita ini? Ya kita berikan sesuatu hal-hal yang membuat gimana sih biar lingkungan ini harus lebih baik lagi. Ajak orang-orang buat bisa berpikir sama-sama seperti itu. Jadi kehidupan itu di lingkungan itu bisa halnya terjadi karena kita saling peduli. Kalau nggak saling peduli ya nggak akan jalan, apapun itu kita nggak akan jalan. Sama aja kita kayak ngurusin hidupku, hidupmu. Ya, Seperti itu. benar kak. Lanjut kak mengenai teknologi dan media sosial kak dapat dah itu kak dimanfaatkan untuk acuan berinovatif kak? Kalau itu cukup membantu, karena berinovatif itu bukan hanya tentang di dalam organisasi, di dalam
kampus ataupun di dalam mana, tapi dalam media ataupun sekarang media internet ini kan cukup Luas, luas sekarang ya, kan. luas. Udah banyak yang make dan sekarang juga banyak yang tahu. Jadi di dalam media ini kita juga bisa berinovatif dengan ide-ide yang kita punya. Ya. Jadi seperti kalian, namanya kita anak-anak muda nih kan sekarang, gadget itu nggak mungkin lepas dari kita seperti itu. Jadi kalau misalkan jauh aja gadget itu, kalau misalkan jauh dari tempat tidur aja pasti pagi-pagi bangun Nyari. tuh udah Jalan. nyari kemana itu kan. Iya, HP dicari dulu. Ya, HP yang dicari dulu. Maka dimanfaatkan hal-hal seperti ini di era digital ini. Benar. Di era digital ini karena mengapa ide-ide yang kalian punya itu bisa tersalurkan melalui media, seperti kalian mungkin ingin memberikan motivasi atau kalian ingin menciptakan hal-hal baru. Banyak kan sekarang kan ada Content creator. apa namanya, enggak ada apa, dulu dia editor orang Jepang, dulu dia editor, dia sekarang berhasil melakukan game ons itu seperti game mobile yang dilakukan di HP. Itu dia menciptakannya waktu itu di tahun 2020 dan baru sekarang muncul di 2021, dan itu bisa kita pakai. Nah jadi makanya di media ini sekarang kita bisa berpikir ide-ide apa yang ingin kita ciptakan, mungkin kalau nggak berani kita coba dulu seperti itu. Jadi banyak hal-hal contoh dan banyak juga orang yang sukses melalui media. Benar. Jadi enggak semua orang itu enggak sukses di media, tapi semua orang bisa sukses di media. Contoh kayak di TikTok lah sekarang Banyak kan. peluangnya ya, Ya, Kak. kayak di TikTok modal-modal ngoceh-ngoceh doang, modal-modal ya konten-konten ngeplok yang suka ngeprank nggak jelas itu kan bisa jadi Bisa terkenal gitu dijadikan kan. terkenal. Bisa dipanggil sama artis, bisa minta berbagi lerasi pemikiran yang luas seperti itu. Jadi selagi media bisa dipakai, coba untuk dimanfaatkan lagi lebih baik lagi. Ya benar Kak. Jadi gunanya media sosial tuh tidak harus untuk nelpon ayang lah. Ya, tidak harus. So, jadi gitu Masih banyak tempat peluangnya. Ya, iya, masih tempat banyak peluang kita- lain. tempat kita mengasihkan Ya, ide-ide gitu kan. ide yang baru. Jadi nggak cuman nge-stalking mantan Nah, doang. itu kacau itu Kak. Lanjut Kak, menurut Kakak nih dari komunitas dan organisasi itu pengaruh untuk kritis dan inovatif ini Kak? Kalau untuk komunitas dan organisasi ini sebagian, kalau untuk organisasi ini kemungkinan banyak yang melakukan kritis. Karena pemikiran kritis itu mempunyai jangkauan yang luas, karena mereka itu yang kritis ini memikirkan hal ke depan. Mereka nggak berpikir lagi soal apa yang sudah dijalankan, tetapi mereka yang dijalankan ini mereka ubah untuk ke depan. Ya. Jadi misalkan organisasi gini-gini aja, bagaimana jika organisasi dirubah jadi lebih baik lagi atau ditambahin lagi apa seperti itu. Kalau di komunitas ini, komunitas biasanya berpikir seperti dia memikirkan di lingkupan mereka seperti itu. Jadi mereka berpikir bagaimana di lingkupan ini untuk anggota-anggotanya atau lebih baik lagi, atau ada penurunan atau ada penaikan, atau SDM-nya lebih berkurang, atau komunitasnya yang kurang aktif seperti itu. Ya. Jadi lanjut Kak. Bagaimana Cak? Tadi kan komunitas dan organisasi Kak. Nah, kalau dalam bentuk keluarga nih Kak, bagaimana Cak keluarga Cak untuk kami ya untuk mengajarkan kritis dan inovatif kepada anak-anaknya? Contoh orang tua memberikan Orang tua kepada kritis dan inovatif itu sendiri, namanya pemikiran-pemikiran seperti itu nggak ada sangkut pautnya dari kelahiran ya, karena dari lahir kita nggak ada pemikiran-pemikiran seperti Ya. itu ya nggak. Makan aja nggak Nggak tahu. nggak tahu makan apa, makan aja gitu, makan batu kan. Mungkin jadi seperti kalau misalkan untuk pemikiran kritis dan inovatif itu, kita dari kecil kita sudah berpikir hal-hal yang dimana menjadikan kita lebih baik lagi. Jadi misalkan ini saya sendiri saja ya, saya sendiri ingin
cita-cita nanti besar nanti ingin jadi seseorang yang sukses. Jadi kan di situ aja saya sudah berpikir kritis. Saya punya ide-ide baru muncul. Karena saya sudah berpikir gimana caranya saya waktu saya dewasa itu menjadi orang sukses. Jadi di situ dari kecil kalau memang kita diajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak menjadikan pergaulan kita jelek seperti itu kan. Karena kan sekarang kan banyak pergaulan-pergaulan yang nggak bisa dikontrol lagi kan, dan juga banyak kasus sekarang kan kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja. Jadi kita itu harus sebisa mungkin gimana caranya untuk memberikan ataupun memberi arah kepada anak nanti, sehingga anak itu tidak berpikir hanya bisa menuntut apa yang ada di orang tua, tetapi mereka bisa menuntut berpikir bagaimana caranya saya ini harus lebih baik seperti itu. Ya, benar-benar. Nah, jadi gimana nih Kak, harapan Kakak ke depannya untuk Himakom ini? Kan Kakak sekarang sudah menjabat sebagai ketua Himakom. Jadi apa sih Kak harapan Kakak ke depannya untuk Himakom ini? Terutama untuk angkatan kami nih Kak, angkatan 2023 nih Kak. Harapan aku untuk angkatan 23 ini minta bagaimana kalian bisa menjaga yang namanya nama baik Himakom itu sendiri, dan juga menjaga nama baik ilmu komunikasi. Kita tahu kalau bahwa jadi anggota Himakom ini tidak gampang. Kita mempunyai 3 nama yang harus dijaga, dan ini yang sangat penting di dalam struktur Himakom. Yang pertama itu ada Unbara, itu harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Karena kenapa? Kalau nggak ada Unbara itu nggak ada ilmu komunikasi. Kalau nggak ada ilmu komunikasi nggak ada Himakom. Karena itulah tadi, kita itu harus menjaga dari awal. Seperti aja kita Indonesia ini, kita lahir di Indonesia, kita harus menjaga tanah air Indonesia. Seperti itu juga kita Himakom. Kita menjaga nama baik Unbara, sebagaimana mestinya Unbara ini telah menciptakan orang-orang yang hebat, orang-orang yang sangat kreatif, inovatif, sehingga diciptakan hal-hal baru yang tumbuh di Unbara ini. Nah, jadi harapan saya itu jaga nama baik Himakom, terus jaga jati diri Himakom, jaga rumah Himakom, jaga sekret. Iya Kak. Nah, terus yang pasti saya pengen Himakom ini kedepannya, saya dengar walaupun saya udah jarang untuk ngikutin kegiatan apa yang dilakukan Himakom, tetapi saya dengar Himakom jauh lebih baik waktu dibandingkan jabatan saya lebih bangga itu ya. Jadi saya pengen banget di angkatan kalian ini Himakom jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Itu harapan saya. Nah, itu tadi harapan untuk angkatan kami Kak ya. Nah, kalau harapan untuk atau pengurus ataupun anggotanya selanjutnya gimana Kak harapannya Kak? Harapan untuk anggota selanjutnya maupun pengurus, saya minta tetap yang namanya saling menjalin kekeluargaan, karena kita Himakom ini keluarga. Tumbuhnya dengan saudara. Jadi kita ini nggak ada yang namanya senior junior, nggak ada yang namanya kakak tingkat atau itu adik tingkat. Sama saya dan kalian itu adalah keluarga, dan kita adalah saudara. Kalau kita sudah di dalam Himakom itu adalah saudara, karena kita satu bendera, kita satu rumah, kita satu atap, dan kita satu tujuan. Nah, jadi untuk kalian pengurus maupun angkatan, tolong lebih dierat lagi masalah kekeluargaan, tetap dijaga kekompakan, yang pasti kompak, karena Himakom harus selalu kompak, karena kalau nggak kompak pasti Himakom nggak sekeren ini kan. Benar Kak. Jadi itu baik Kak Nah, jadi kesimpulan untuk tema kita nih Kak, menumbuhkan jiwa muda yang kritis dan inovatif. Nah, tema kita ini tidak bermanfaat untuk individu, untuk diri kita sendiri, juga bermanfaat untuk perkembangan bangsa dengan membekali diri dengan kemampuan berpikir kritis dan sikap inovatif. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada kemajuan teknologi, ekonomi, dan sosial. Mari kita dorong dan dukung mereka untuk terus belajar, berkreasi, dan berinovasi. Nah, jadi sebelum kita tutup, kita jargon dulu nih Kak. Kakak yang ngomongnya Kak. Aku
Imakom. Santai mewah. Terima kasih untuk Kak Yudis. Ya. Terima kasih Keren kan Kak Yudis. Untuk podcast kali ini kami akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.